Oke, baiklah anak-anak, kita sebelum kita masuk ke materi atau mata pelajaran, sebaiknya kita siapkan dulu. Oke. Silahkan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita berdoa. Oke, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, kita absen dulu ya. Oke, kita dengar baik-baik. Absen. Hari ini berapa orang yang hadir? Oke, 20 orang. Berapa jumlah siswa semua? 30. Berarti yang tidak hadir 10 orang. Oke, kalau bisa nanti kalau pulang dari sekolah ketemu teman-temannya disuruh ke sekolah ya. Oke, baiklah. Dengarkan nama-namanya. Fitriani, Rahmadani, Putra, Faisal, Asra, Fatimah, Rasul, Fikri, Muhammad, Alia Ramadhani, Aulia, Rahmawati, Fitriani, Ahmad, Aisyah, Ali, Usman, ya, Fatimah, Alfa, Ardiansa, Alfa, Muhammad, Hasra, Aisyah, Aulia Ramadhani. Oke, berarti yang tidak hadir adalah ada 10. Oke, baiklah. Kita akan mempelajari bagaimana peradaban Islam sebelum pra-Islam. Sebagaimana yang datang pelajaran SK ini di kelas 1, kelas 7, yaitu mengenai tentang sejarah awal mulanya sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi agama yang datang sebelum Islam itu disebut agama apa nak? Oke, agama Tauhid. Di pelajaran di buku pertama ini kita mempelajari masa Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim membawa agama apa nak? Oke, agama Tauhid. Oke, siapa lagi yang mengingat bagaimana sejarah masa Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa nama anaknya Nabi Ibrahim? Kamu? Oke, Nabi Ismail.
Nabi Ismail ini adalah Nabi Ismail sebelum diangkat menjadi nabi adalah sebagai anak yang soleh. Nabi Ibrahim menyebarkan ajaran tauhid, yaitu ajaran yang mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajaran yang mengisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebarkan oleh seluruh kaumnya Nabi Ibrahim. Sehingga pada masa itu pengikut Nabi Ibrahim banyak. Setelah meninggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail diangkat menjadi nabi dan melanjutkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yakni ajaran tauhid atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, akidah pada masa Ibrahim dan dilanjutkan oleh anaknya Nabi Ismail bertahan cukup lama juga dengan pemahaman dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, sehingga pada masa itu betul-betul masyarakat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ismail meninggal, akhirnya mulailah ajaran-ajaran Nabi Ibrahim ini atau ajaran yang dilanjutkan oleh Nabi Ismail telah mulai menyimpang daripada ajaran Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail. Karena kenapa? Ketika kaumnya Nabi Ismail setelah meninggalnya Nabi Ismail, kaumnya ini sudah membuat rekayasa bagaimana caranya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membuat patung. Kemudian umat kaum pada masa itu menyembah patung itu sebagai perantara peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal awal mulanya pembuatan ini masih untuk belum parah. Karena kenapa? Ini masih dikategorikan membuat batu loncatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa faktanya? Karena mereka tidak ada yang tuntung, tidak ada pelajaran untuk mengingat kembali ajaran Ismail atau ajaran Nabi Ibrahim, sehingga menyimpan daripada ajaran tersebut. Akhirnya terjadilah berhala-berhala yang disembah pada masa itu. Nah, pada masa ini banyak berhala-berhala telah dibuat oleh masa kaumnya Ismail sampai ke Nabi Isa. Ya, Nabi Isa datang kemudian menjelaskan semua ajaran itu, tetapi masih berkembang penyembahan terhadap berhala. Akhirnya diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran Islam yang sempurna ini sebagai agama yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbaiki akhlak manusia, baik hubungan dirinya sendiri, hubungannya kepada sesama manusia, dan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kira-kira rukun Islam dalam kira-kira apa yang kita ucapkan kalau kita masuk dalam Islam? Ya, siapa yang tahu? Ya, apa syarat untuk masuk Islam? Ya, apa syarat? Oke, baiklah nak, coba sebutkan. Oke, yaitu kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jika kita sudah mengikat
telah berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat ini, berarti kita sudah terikat dengan ajaran-ajaran Islam. Kita harus terikat dengan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu kita dipaksa tunduk kepada Islam dengan ikrar tadi, dia mengucapkan dua kalimat. Dua kalimat apa namanya? Oke, dua kalimat syahadat. Inilah dua kalimat syahadat, isyarat untuk masuk dalam Islam. Nah, setelah kita masuk Islam, kita tidak lagi mempunyai kebebasan. Karena kenapa? Kita telah diikat dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan syariat Islam. Syariat Islam harus sebagai pedoman atau tolak ukur untuk bertindak, berbicara, untuk mengatur kita. Seperti dengan masuknya Islam, masa itu di masa Nabi Muhammad SAW berdakwah, awal mulanya orang kafir itu seperti orang kafir Quraisy di Mekah itu sudah mulai merasa dirinya terancam, merasa dirinya kekuasaan akan beralih kepada Nabi Muhammad SAW, merasa dirinya bahwa kebiasaan jahiliyah pada masa kafir Quraisy itu akan berubah total setelah menjadi Nabi Muhammad SAW bila berkuasa di Mekah. Nah, oleh karena itu ketakutan kafir Quraisy pada masa itu atau raja kafir Quraisy, akhirnya ada sayembara tawar-menawar kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW hartanya, kekayaan atau istri atau perempuan atau jabatan di Jazirah, tapi Rasulullah SAW menerima atau menolak? Siapa yang tahu? Menerima atau menolak? Menolak. Yakni Rasulullah SAW tidak menerima tawaran itu. Ya, kenapa Rasulullah SAW tidak menerima tawaran itu? Karena siapa yang tahu? Karena Rasulullah SAW punya misi untuk menerapkan syariat Islam. Akhirnya karena apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW menolak tawaran kafir Quraisy? Siapa yang tahu? Oke. Kafir Quraisy mengeluarkan sayembara. Siapa yang mendapat Nabi Muhammad SAW hidup atau mati, maka akan diberikan kekayaan, istri yang tercantik, dan jabatan orang yang mendapatkannya. Akhirnya pada masa itu umat atau kaum kafir Quraisy pada masa itu berlomba-lomba untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah SAW pada masa itu dikepung oleh kafir Quraisy di rumahnya. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW ada di rumahnya dan tidur, tidak tidur, hanya berbicara dengan Sayyidina Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dengan komunikasi antara Sayyidina Ali dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesabarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung hijrah ke Yathrib atau Madinah, sebab pada masa itu Rasulullah menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah bukan takut ancaman dari pembunuhan. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hijrah ke Yathrib atau Madinah karena menunggu perintah dari mana? Oke, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pas ketika itu kaum kafir Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika turun perintah Allah hijrah ke Madinah atau Yathrib, maka Sayyidina Ali menggantikan tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar
dari rumahnya melihat kafir Quraisy tertidur semua. Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil pasir, kemudian ditaburi semua di kepalanya orang kafir Quraisy itu yang dilewati. Pada masa itu kesiangan dia. Ketika terbangun semua kafir Quraisy, segera dia masuk ke rumah rumah Nabi Muhammad SAW. Seketika sampai dimasuk di dalam, para kafir Quraisy melihatnya sangat gembira karena Rasulullah dianggapnya yang tidur itu adalah Rasulullah. Dianggapnya bahwa Rasulullah masih lelap tidurnya. Padahal sebenarnya yang tidur adalah Sayyidina Ali. Oleh karena itu ketika kafir Quraisy membentak Nabi Muhammad SAW, bangun wahai Muhammad. Tapi ternyata yang bangun adalah siapa? Sayyidina Ali. Ketika dibukanya selimut Sayyidina Ali, maka yang kelihatan adalah Sayyidina Ali. Kaget para kafir Quraisy. Kenapa kamu yang tertidur di situ? Mana Nabi Muhammad? Mana Muhammad? Kata Sayyidina Ali, saya tidak tahu. Saya hanya tidur di sini sendiri. Akhirnya pada masa itu, dia agak kecewa kecewa kafir Quraisy pada masa itu. Maka kembali kepada kafir Quraisy, dia berhubungannya ke raja kafir Quraisy, melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah pergi ke Yasrib. Tetapi pada masa itu, karena masa itu dianggapnya belum sampai perjalanannya, maka dikejar Nabi Muhammad SAW sampai di gunung itu. Ada suatu gunung dan ada di dalamnya gua bersama dengan Abu Bakar. Sekiranya dengan pertolongan Allah, maka burung dengan laba-laba menjaring jalannya, akhirnya orang kafir tidak sempat masuk. Akhirnya setelah sampai ke Madinah, Yasrib, maka terbangunlah suatu daulah Islam, yaitu negara Islam. Mulailah Islam itu diterapkan secara keseluruhan. Karena kenapa? Islam sudah punya kekuasaan untuk menerapkan syariat Islam secara keseluruhan. Akhirnya pada masa itu, kejayaan itu, kembalilah Islam menguasai Mekah tanpa peperangan. Kembali menguasai Mekah tanpa melalui peperangan. Menyerahkan. Karena kenapa? Kenapa orang kafir segan kepada orang Islam? Karena sudah mempunyai kekuatan. Jadi tujuan utama kita itu, kalau Nabi Muhammad SAW untuk menghapus semua budaya-budaya jahiliyah para kafir Quraisy itu, harus memang kita butuh kekuasaan untuk menerapkan syariat Islam. Karena tanpa itu maka kita tidak bisa diterapkan syariat Islam. Oleh karena itu, terbasminya suatu perbuatan jahiliyah pada masa itu dengan adanya daulah Islam. Oleh karena itu, anak-anak sudah paham semua? Pada semua? Alhamdulillah. Itu salah satu penerapan syariat Islam masa dahulu. Akhirnya sudah tidak ada mabuk-mabukan, pencurian, perzinaan, karena dihapus oleh semua ajaran Islam dengan adanya daulah Islam. Sudah paham anak? Alhamdulillah paham semua. Kalau begitu, demikianlah penjelasan daripada sejarah ini. Kami akhiri dengan ucapan mudah-mudahan kalian mendapat hidayah dan memahami pelajaran ini dan bisa diterapkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.